2 dari 3 tenaga kerja Indonesia yang hendak berangkat ke negara Jepang dan Taiwan divonis mati oleh Pengadilan Negeri Pagaralam, Sumatera Selatan. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan penghilangan nyawa secara sengaja dan sangat terencana. Peristiwa ini menorehkan luka begitu dalam bagi keluarga korban dan tentunya keluarga pelaku sendiri. Selain kehilangan kesempatan mencari uang di negara rantau, mereka juga siap-siap menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa. Lantas, bagaimana kisah ini bisa terjadi? Kejadian nyata ini kuceritakan sebagai peringatan bahwa kejahatan bisa terjadi dengan berbagai motif. Simak kisah ini hingga selesai agar kalian dapat memahami peristiwa dengan benar dan menjadikan pelajaran bahwa pertemanan atau persahabatan yang erat bisa hancur karena uang. Nah teman-teman, jika di beberapa cerita sebelumnya Mia lebih dulu menjelaskan alur cerita dari awal ke akhir, maka kali ini saya akan menceritakannya dengan alur mundur atau regresif, di mana cerita ini akan dimulai dari bagian akhir menuju ke awal peristiwa. Karena ada konspirasi jahat yang diutarakan oleh pelaku sehingga korban terfitnah dengan keji. Pelaku dengan tega memutarbalikkan fakta. Mari kita mulai ceritanya. Sesosok mayat perempuan ditemukan di Sungai Lematang yang berlokasi di Dusun Lekung Daun, Desa Kedaton, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat pada hari Senin tanggal 24 Desember tahun 2018. Penemuan yang menghebohkan itu terjadi pada sekitar pukul 2:30 siang. Posisinya terjepit di antara bebatuan dengan kepala di bawah permukaan air, sedangkan kakinya berada di atas. Anggota dari Polsek Pulau Pinang bersama tim medis segera menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi jasad, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Rupanya jasad itu bernama Ponia yang berusia 40 tahun, merupakan karyawan di sebuah toko di Kota Pagaralam. Ia warga Simpang Petani, Desa Beringin Jaya yang ternyata ia telah dilaporkan menghilang bersama putrinya yang bernama Selvia Permatasari. Selvia seorang pelajar SMP Muhammadiyah berusia 14 tahun. Penemuan jasad Ponia memunculkan kekhawatiran bahwa putrinya turut menjadi korban. Sebab itu petugas langsung mengerahkan tim untuk mencari keberadaan gadis itu. Sementara itu, Hermansyah, sang suami terkulai lemas dan sangat terkejut mengetahui istrinya telah tiada. Pertama kali ia mengetahui ada mayat ditemukan, kemudian ia bergegas menuju rumah sakit dan mengenali pakaian yang dipakai almarhumah adalah milik istrinya. Tak lama kemudian, jasad Selvia ditemukan beberapa meter dari lokasi ibunya ditemukan, juga dalam kondisi yang telah membusuk parah. Hancurlah hati Hermansyah. Wanita yang ia cintai dan putrinya pergi bersamaan tanpa pertanda apapun. Semoga Allah mengampuni dosa dan melapangkan kubur keduanya. Setelah mendapat informasi dari keluarga dan melihat jejak kepergiannya, petugas mendapatkan beberapa nama yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Ponia dan Selvia. Dari hasil penyelidikan, petugas bersiap mengejar pelaku. Pada tanggal 2 Januari tahun 2019, atau tepatnya seminggu setelah penemuan jasad para korban, dari Pagaralam, Sumatera Selatan, petugas terbang menuju Jakarta, tepatnya ke Srengseng Kota, Jakarta Barat, ke sebuah tempat penampungan tenaga kerja atau PJTKI. Penyidik mencari 3 nama, antara lain Tika Heri, M. Riko Apriyadi, dan M. Jeffrey Lito Saputra. Ketiganya tak dapat mengelak karena sudah gemetaran lihat polisi yang datang untuk mencarinya. Nah teman-teman, dari sini kita akan mendengarkan pengakuan pelaku mengenai motifnya dengan tega membunuh Ponia dan gadis remajanya. Tanpa ragu petugas membawa ketiganya dan gak lupa mengabadikan momen ini. Wanita berbaju merah ini bernama Tika Herli, berusia 31 tahun. Kepada wartawan, ia mengungkap bahwa motif pembunuhannya tak lain adalah karena dendam atau sakit hati pada Ponia terkait masalah hutang piutang. Dengan gaya bicara yang terbata-bata,
Tika meyakinkan penyidik dan publik bahwa Ponia benar adalah sahabat karibnya. Keduanya sama-sama pernah bekerja sebagai tenaga kerja di Taiwan dan hendak membangun usaha bersama sepulangnya dari merantau. Namun beberapa tahun lalu Tika dipersunting oleh seorang polisi. Tapi sayangnya pernikahannya itu kandas dan ia bercerai dengan sang suami. Saat itulah ia hanya berbagi keluh kesah pada Ponia yang dianggapnya sebagai saudara. Karena sudah saling percaya, Ponia meminjam uang sebesar 86 juta rupiah padanya dan sudah dikembalikan sekitar 30 juta. Di dalam perjalanan menyicil uang sisa hutang, keduanya masih akrab dan saling pengertian satu sama lain. Namun Tika malah mendengar gosip miring dari tetangganya, yaitu tentang dirinya lah yang meminjam uang pada Ponia. Tak hanya itu, gosip lain juga beredar jika Ponia menuduh Tika sedang menggoda suaminya. Tika yang mendengar gosip ini tentu mencari sumber yang mengatakan pertama kali tentang fitnah tersebut. Dan yang mengejutkan ternyata gosip itu datang pertama kali dari mulut Ponia sendiri. Di hadapan wartawan ia berkata sangat sakit hati kepada korban karena menyebarkan berita yang salah. Begitulah motif yang beredar di media berita kala itu. Dengan tagline, utang piutang, korban yang berhutang gak mau bayar, dan Tika Herly yang sakit hati. Nah teman-teman, setelah beberapa hari tertangkapnya ketiga pelaku, penyidik bekerja keras menggali terus setiap informasi demi menemukan kebenaran. Seperti yang kita tahu, banyak pelaku pembunuhan akan memutarbalikkan fakta, seolah korban yang berbuat buruk terlebih dahulu. Nah, demi memperkuat bukti, tentu saja penyidik harus cermat dan tidak boleh keliru dalam menyimpulkan motif. Setelah semua keterangan dikumpulkan dan barulah terungkap motif sebenarnya, bahwa apa yang dikatakan mantan istri polisi itu adalah dusta. Ia memutarbalikkan fakta. Kecurigaan penyidik bukan tanpa sebab, karena dalam rekonstruksi kejadian, Tika berkata korban sendirilah yang memberikannya ATM sebagai jaminan. Kemudian ia menguras ATM korban karena menilai uang itu adalah miliknya yang dipinjam oleh korban. Namun janggal bukan? Jika merasa itu miliknya, mengapa korban sampai hati dibunuh? Jadi teman-teman, sekarang Mia akan menceritakan kronologi awal yang sesungguhnya telah terjadi. Dan seperti yang Mia jelaskan di awal, kedua wanita yaitu Ponia dan Tika Herly adalah sepasang sahabat. Tika meminjam uang sebesar 45 juta kepada Ponia dan selalu banyak alasan ketika waktunya mengembalikan. Dengan kesabaran, Ponia terus membujuk Tika untuk menyicil hutangnya meskipun sedikit karena ia sangat membutuhkan uang saat itu. Sayangnya tidak ada tanggapan baik dari sahabatnya. Karena merasa kesal, Ponia curhat ke beberapa temannya terkait hutang Tika Herly. Inilah yang didengar pelaku hingga merasa malu dan sakit hati. Sekitar bulan November tahun 2018, Tika yang diliputi rasa dendam menemui Riko, keponakannya untuk meminta solusi dari permasalahannya itu. Nah, singkat cerita, Tika meluapkan emosinya selama ini dengan menggebu-gebu kepada Riko. Karena pembicaraan mereka terlalu sensitif, maka keduanya menyewa sebuah kamar hotel untuk merencanakan sesuatu. Saat itulah, Riko yang berusia 20 tahun memberi solusi dengan cara menghabisi saja nyawa Ponia. Setelah berpikir, Tika akhirnya sepakat. Kemudian keduanya mencari cara, yaitu dengan pura-pura mengajak korban untuk jalan-jalan. Kemudian membawa korban ke tempat sepi dan langsung melaksanakan eksekusi di sana. Tika Herly membujuk korban agar mau keluar bersamanya untuk membicarakan masalah keduanya sekaligus jalan-jalan. Namun Ponia rupanya tidak bisa karena ada suatu urusan. Tapi teman-teman, sampai di sini korban bukannya tidak mau pergi sama Tika ya. Hanya saja beliau memang ada urusan lain dan menggantinya di lain waktu. Sebenarnya ada waktu sekitar 10 harian untuk Tika Herly bisa menimbang lagi konsekuensi atau resiko ketika ia nekat membunuh korban. Tapi waktu yang panjang itu tidak digunakannya untuk berpikir, malah semakin membulatkan tekadnya untuk segera melenyapkan masalah di hidupnya. Bagi Tika Herly, tiada masalah berat selain tagihan hutang. Ia terasa terikat dan terbebani karena tak sanggup bernafas manakala mengingat tagihan hutang sebesar 45 juta rupiah yang terus menerornya. Matanya berapi-api karena tak sabar menunggu waktu eksekusi tiba. Ketika itulah ia merekrut Jeffrey berusia 16 tahun dan ketiganya mengadakan pertemuan lagi. Jeffrey sepakat membantu dengan iming-iming bayaran 5 juta rupiah. Riko dan Jeffrey juga dijanjikan akan diberangkatkan ke Taiwan.
Nah, perlu teman-teman ketahui ya, bagi calon TKI yang hendak ke Taiwan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada biaya besar yang juga perlu mereka bayar untuk mendaftar. Nah, kembali ke Tika. Ia juga mendaftarkan dirinya sendiri sebagai calon tenaga kerja ke Jepang. Sementara Rico dan Jeffrey percaya bujuk rayu Tika yang akan memberangkatkan keduanya ke Taiwan. Akhirnya pada hari Senin tanggal 17 Desember tahun 2018, niat busuk itu pun terlaksana setelah beberapa kali gagal merayu korban. Di hari kejadian, dengan rasa penuh semangat, Tika dan kedua keponakannya menyewa sebuah mobil rental. Waktu menunjukkan pukul 4 sore ketika mereka sampai di rumah Ponia. Tika turun dari mobil dan menunggu Ponia untuk memastikan wanita itu nggak berubah pikiran. Ketika melihat ibunya hendak bepergian, Sylvia memaksa ikut karena cemburu jika ibunya happy sendiri sedangkan dirinya melongo di rumah. Gadis remaja berusia 14 tahun yang baru pulang sekolah itu merayu dan mau nggak mau, ya akhirnya dia ikut masuk bersanding dengan sang ibu duduk di jok tengah. Ketika sudah berada di dalam mobil, Ponia terkejut ada dua pria muda di dalamnya. Tika mengenalkan mereka sebagai keponakannya. Dan wajah mereka memang terlihat polos dan tidak mencurigakan sama sekali. Kemudian mobil itu melaju ke arah jalan alternatif pagar alam lahat. Nah, sesuai rencana, ketika memasuki kebun kopi di kawasan Jalan Simpang Bacang, Tika mengajak Ponia turun bersama Rico, sedangkan Jeffrey berjaga di dalam mobil bersama Sylvia. Saat posisinya sudah jauh dari mobil, Rico dan Tika melancarkan misi. Mereka bekerja sama, mencekik dan memukul korban menggunakan balok kayu sebanyak 5 kali. Setelah memastikan Ponia sudah tidak bernyawa, keduanya mengangkat tubuh korban untuk kembali masuk ke dalam mobil. Saat itulah Sylvia melihat ibunya dalam kondisi yang berbeda, membuatnya panik dan berusaha lari. Namun sayang, tubuh kecilnya kalah kuat dengan dua laki-laki hajingan itu. Meski Sylvia memohon ampun, pelaku dengan sangat kejam menghujani tubuh malang gadis itu dengan pukulan demi pukulan. Singkat cerita, waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Kondisi cuaca yang hujan membuat jalanan menjadi sepi dan pelaku merasa aman. Mobil melaju ke arah jembatan. Dari atas sana jasad Sylvia yang pertama kali dibuang ke sungai. Kemudian jasad sang ibu menyusul. Setelah selesai dengan aksinya, ketiga pelaku kembali ke rumah masing-masing untuk mengambil perlengkapan untuk menuju ke Jakarta. Begitulah kurang lebih kronologi yang dapat Mia kisahkan dengan cukup singkat. Skenario yang mereka rencanakan begitu matang, setelah itu kabur ke luar negeri dan berharap kejahatannya tidak pernah diketahui. Bahkan mereka juga mengabaikan Tuhan yang Maha Melihat. Nah teman-teman, ketiganya menuju PJTKI yang ada di Jakarta Barat dan menginap di asrama untuk mengikuti pelatihan sebagai calon tenaga kerja. Tika yang hendak menuju Jepang berjanji akan membantu Jeffrey dan Rico untuk bekerja di Taiwan. Pelaksanaan rekonstruksi kejadian dilakukan pada tanggal 9 Januari tahun 2019, berbeda dari lokasi sebenarnya. Karena saat itu banyak sekali warga yang memberi atensi atas peristiwa tragis ini. Mereka memadati lokasi TKP untuk melihat para pelakunya. Tapi beberapa keluarga diizinkan untuk mendekat. Ketika adegan demi adegan dilakukan, keluarga korban histeris dan meneriaki pelaku. "Nyawa balas nyawa!" Begitu teriak mereka. Yang dilakukan oleh 3 orang pelaku. Dalam beberapa wawancara dengan media televisi, saat ditanya tentang perbuatannya, Tika mengaku sangat menyesal dan siap menghadapi hukuman. Saat itu ia hanya mengira bahwa akan dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam penjara sesuai pasal 340. Sedangkan pelaku Jeffrey yang masih di bawah umur kemungkinan mendapatkan hukuman setengahnya. Tapi mereka lupa bahwa hukuman maksimal di dalam pasal 340 adalah hukuman mati. Maknya kami bawa keluar, dibunuh di luar. Anak itu orangnya tangis belum? Anaknya belum. Masih biasa ya? Iya. Ibu yang bawa keluar? Iya. Tapi posisi anaknya di dalam mobil, dipegangin sama Jeffrey kayak gini. Nah, sudah itu langsung aku nyamperin si Jeffrey. Mamanya sudah hinggap. Nah, keluarlah sang anak tadi. Lari? Iya. Lari pas nengok
mamanya kayak itu. Nah sudah itu si Jeffrey langsung aja langsung megangin anaknya dipukul juga. Rangkaian persidangan telah dilaksanakan dan hakim menjatuhkan vonis mati untuk Rico dan Tika Herly. Sedangkan Jeffrey divonis 10 tahun penjara karena saat kejadian ia masih di bawah umur. Suara takbir menggema di dalam persidangan. Keluarga korban yang hadir mengucap syukur karena layaklah nyawa diganti nyawa. Apalagi terdakwa terbukti sangat meyakinkan dalam perencanaan membunuh korbannya. Bahkan percobaan pembunuhan itu telah dilakukan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 minggu. Baik teman-teman, kisah ini mengajarkanku bahwa persahabatan tidak selamanya membawa keuntungan. Dengan adanya peristiwa ini semoga membuka mata hati kita untuk berhati-hati dalam masalah utang piutang. Sudah banyak kasus seperti ini, baik korbannya adalah yang berhutang atau yang pemberi hutang, dua-duanya dalam resiko besar. Mari kita sama-sama mendoakan agar kedua almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Kalau gitu Mia pamit dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!